Halo guys, ketemu lagi dengan gua si Awen. Di sini gua bakal menceritakan salah satu film seru yang disutradarai oleh kakak saya, yaitu Martin Campbell, yang berjudul Fun Memory. Film yang dirilis tahun ini yaitu pada akhir bulan Mei kemarin. Langsung saja kita mulai. Awal film, kita langsung diarahkan ke negara Meksiko. Pria tua ini bernama Alex Morgan. Dia adalah sebuah pembunuh bayaran profesional, yang mempunyai reputasi melegenda di tengah komunitas kriminal kelas berat. Yang ingin pensiun dari kesatuannya yaitu menghabisi orang. Alex menderita sebuah penyakit Alzheimer, yaitu sebuah penyakit yang mempengaruhi sistem otak yang membuat daya ingatnya semakin menurun. Pada saat itu, Alex mempunyai sebuah misi untuk membunuh seorang warga Meksiko yang berambut gondrong, yang bernama Coleman. Untuk menjalankan misinya ini, Alex lalu menyamar sebagai seorang perawat di sebuah rumah sakit, karena ia tahu ibunya Coleman sedang dirawat di sana. Dan pada saat itu, Alex pun tahu bahwa Coleman akan pergi untuk menemui ibunya yang sedang dirawat. Terlihat jelas Alex sedang berada di belakang Coleman dengan pakaian seorang perawat. Dan Coleman yang sok ganteng ding rambut keribo itu pun lalu meminta Alex yang sedang menyamar untuk keluar sebentar, karena ia ingin berdua dengan ibunya. Dan setelah itu, ternyata tiba-tiba Nos dejas solos. Hola, mamita. Alex mengambil sebuah senar gitar, entah ia dapat dari mana, yang dikaitkan di leher Coleman dari belakang hingga ia tewas. Setelah membunuh korbannya, Alex langsung pergi dan mengirim pesan kepada orang yang menyuruhnya bahwa pekerjaannya telah selesai. Kali ini kita akan dibawa pergi ke El Paso Expat, Meksiko. Seorang anggota polisi FBI yang bernama Vincent sedang dalam penyamarannya untuk mengungkap sebuah kejahatan perdagangan manusia yang sudah ia selidiki selama 11 bulan terakhir. Lalu ia pergi menemui seorang lelaki yang bernama Leon, yang sudah menjadi targetnya selama 11 bulan. Saking taunya sifat lelaki, ternyata Leon pun bertekad untuk menawarkan anaknya kepada Vincent untuk diangetin. Lalu Vincent menyetujuinya dan membayar uang yang disepakati. Dan kemudian Vincent pun pergi untuk menemui seorang gadis berumur 13 tahun yang bernama Beatrice. Vincent yang merasa kasihan kepada Beatrice karena Beatrice masih muda, tetapi sudah menjadi pelacur karena dijual oleh sang ayahnya. Kemudian Vincent mendekati Beatrice secara perlahan. Walaupun masih terlihat muda, nampaknya Beatrice sudah sangat mahir dalam melayani om-om di kota itu. Hajaja anjir sia agua John. Beatrice yang amat sensitif pun lalu membuka kemeja yang dikenai Vincent. Dan betapa kagetnya setelah ia menemukan sebuah alat pelacak yang ada di dadanya. Dan penyamaran Vincent pun ketahuan. No, that's not what I meant. I just want to get... Beatrice lalu berteriak memanggil ayahnya untuk datang ke ruangan itu. Namun saat Leon sedang terkepung, Leon malah menyandera Beatrice sang anaknya sendiri, dan mengancam para polisi untuk tidak mendekatinya. Dan pada saat Leon lengah, Beatrice pun mencoba kabur dengan cara menggigit lengan Leon sang ayahnya. Hingga Beatrice pun terlepas. Dan Leon pun tewas, dengan Vincent sedikit pendarahan di kepalanya. Everybody's safe, okay? You lied. She needs you. You don't know shit. I know you don't want this. You're a father. Put the gun down. Melihat target buruannya yang tewas, Komandan FBI yang bernama Gerald pun memarahi mereka semua. Dan menganggap penyelidikan selama 11 bulan ini telah kacau. Pada suatu hari, Al pergi menemui teman lamanya yang bernama Mauricio. Usut demi usut ternyata Mauricio memberikan pekerjaan untuknya, yaitu membunuh 2 orang di El Paso. Namun Alex menolaknya, dengan alasan membuatnya ingin pensiun dari pekerjaannya. Namun Mauricio selalu memaksa Alex untuk mengerjakan pekerjaan itu, hingga ia pun tidak dapat menolak. Kemudian Alex pun pergi untuk ke suatu tempat yang dimana saat ini ia lupa meminum obatnya. Dan ternyata Alex sebelum bekerja juga selalu menulis di tangannya agar tidak lupa. Dan ternyata Alex pergi menemui seseorang yang bernama William Gordon, untuk mendapatkan target pertama yang akan ia bunuh. Ia pergi ke sebuah penampungan anak untuk membawa Beatrice pergi selamanya.
Serta selain ayahnya, Beatrice mengetahui rahasia di balik pekerjaan sang ayah. Kita pergi ke Alex. Terlihat jelas Alex sedang mendatangi target pertamanya yang bernama Elvis Vancombe. Dan setelah membunuhnya, Alex lalu pergi dari sana dengan membawa barang bukti yaitu berupa flash disk. Di sisi Vincent, ia lalu membawa Beatrice menuju ke sebuah tempat kesejahteraan anak dan meminta Beatrice untuk tinggal di sana. Di mana ia sudah diikuti oleh Alex yang ternyata Beatrice adalah target kedua pembunuhannya. Alex pun menunggu situasi menjadi kondusif. Dan pada malam harinya, Alex memasuki tempat itu untuk membunuh Beatrice. Namun saat mengetahui bahwa Beatrice yang masih kecil, Alex pun mengurungkan niatnya dan pergi dari tempat itu. No. Keesokan harinya Alex pun pergi untuk menemui atasan Mauricio yaitu William Morgan. Dan menghajarnya di sebuah toilet umum. Meminta William untuk membatalkan kontrak pembunuhan itu kalau ingin mendapatkan barang bukti yang telah ia bawa. Alex pun memeriksa identitas William dan mengancamnya. Jika gadis itu mati maka William juga akan mati, kata si Alex. William yang juga merasa takut kemudian telepon orang yang memperkerjakannya. Orang itu bernama Davana Silman. Dia adalah seorang wanita yang sangat kaya raya pengaruh cukup besar di kota Meksiko. Davana lalu meminta William untuk tidak khawatir dan memintanya untuk menyerahkan urusan itu kepada dirinya. Sehingga Davana pun lalu melaporkan Alex kepada perusahaan yang mempekerjakannya. Serta meminta ke perusahaan itu untuk mengirim orang lain guna membunuh Beatrice. Adegan ini digantikan dengan Alex yang sedang minum-minum di hotel. Dan menemukan pria mabok yang sedang menggoda seorang wanita bernama Maya. Alex yang sedikit terpesona dengan Maya itu kemudian meminta lelaki itu untuk pergi dari sana dan menghajarnya. Maya yang melihat kekerenan Alex pun menjadi tertarik dengan kegagahannya. Mereka pun langsung mengalami cinta satu malam di dalam hotel tersebut. Keesokan harinya Beatrice ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepalanya. Alex yang hendak pergi dari tempat itu pun langsung melihat sebuah berita pembunuhan yang menimpa Beatrice. Lalu ia bertanya-tanya kepada Maya karena dia ada di hotel itu semalam dan menebak dirinya lah yang membunuh Beatrice. Namun begitu setelah ia menyadari bahwa bukanlah Maya yang membunuh Beatrice pun, Alex meminta Maya untuk tidak keluar dari kamar. Ketika Alex menuju sebuah tempat parkir untuk mengambil mobilnya. Namun di sana ia menemukan Mauricio yang datang untuk membunuh Alex. Dan tak disangka Maya turun ke tempat itu untuk memberikan obat ke Alex yang ketinggalan di kamarnya. Usut demi usut Mauricio telah memasang bom di dalam mobil Alex. Ketika Mauricio mau menembak Maya, Alex pun segera berlari untuk melindungi Maya dan lebih dulu tertembak oleh Mauricio hingga tewas. Dan obat pun tertumpah ke lantai. Lalu baku hantam terjadi antara Alex dan Mauricio hingga akhirnya Mauricio tertangkap olehnya. Ia lalu mengikat Mauricio di dalam sebuah mobil serta memasukkan di dalam bagasi mobil. Dan bom yang ditanamkan oleh Mauricio akhirnya meledakkan dirinya sendiri. Dan kabar itu pun sampai ke telinga polisi. Polisi lalu menyelidikinya dan menemukan sebuah obat yang tertumpah di parkiran tadi. Setelah Alex menghabisi Mauricio, Alex pun mendatangi William di sebuah tempat fitness untuk membunuhnya lalu. Setelah itu Alex pun pergi ke rumah lamanya yang sudah lama kosong untuk tinggal beberapa waktu di sana. Tempat itu Al pun mengeluarkan barang bukti yang ia dapatkan dari Ellis Vancombe dan memutarnya di sebuah laptop. Ternyata flash disk itu berisi tentang percakapan Ellis Vancombe dengan bosnya yang kaya itu yang bernama Davana Silman. Tentang sebuah pekerjaan gelap, Alex juga menemukan sebuah video yang berisi anak dari Davana Silman yang sedang meniduri Beatrice. Al pun kembali menulis semua petunjuk itu yang ia tulis di tangannya agar ia tidak melupakannya. Kematian William pun menjadi berita yang mengejutkan bagi pihak kepolisian. Vincent lalu mengajak dua orang rekannya yaitu Linda serta Marquez untuk menyelidiki kemungkinan keterkaitnya pembunuhan William.
Gerald sang atasan FBI pun lalu menunjuk Vincent Linda serta Marquez untuk menyelidikinya lebih lanjut. Vincent dan Marquez lalu menemui istri William untuk mencari sebuah informasi namun mereka tidak mendapatkan informasi apa-apa dari istrinya yaitu Mariana Borden. Esokan harinya Randy Silman yang ketakutan atas kematian William pergi untuk menemui ibunya yaitu Devana Siluman. Namun ibunya menenangkannya agar ia tidak terlalu khawatir dengan yang terjadi dan memintanya untuk berlibur. Di sisi Alex, ia pun menelepon Vincent dan mengaku sebagai David Marcel. Alex lalu melaporkan kepada Vincent tentang semua keterkaitan tentang semua pembunuhan yang sudah Alex lakukan. Alex lalu meminta Vincent untuk mengungkapkan dalang tentang kematian Beatrice. Setelah itu pun Alex menghilang. Setelah Marquez menyelidiki tentang William Morgan, ia menemukan sebuah fakta bahwa William Borden bekerja untuk Devana Silman. Selalu memberi Vincent tentang informasi yang ia dapatkan. Setelah penyelidikannya ternyata William bekerja untuk Randy Silman. Anggota Belinda dan Marquez datang. Sedangkan yang lain memantau tempat itu dari luar kapal. Saat Randy lengah dengan penjagaannya, Alex yang sudah berada di atas kapal pun membunuh Randy. Setelahnya Alex pun pergi dari kapal itu. Penyelesaian lalu mengejar Alex namun berakhir ditangkap oleh Marquez. Marquez lalu pergi datang ke tempat itu dan menodongkan senjatanya kepada Alex. Dan memintanya untuk tidak ikut campur. Kemudian Alex pergi menggunakan sebuah mobil. Lalu Marquez yang emosi pun menembak Alex secara acak dan berhasil melukai tubuh si Alex. Sesampainya di rumah lalu Alex mengobati lukanya yang cukup parah. Akhirnya Alex dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Di sini Vincent sudah menyadari bahwa Devana Silman merupakan pejabat korup dan banyak melakukan kejahatan. Vincent juga sadar ternyata memang benar selama ini Alex mengetahui banyak informasi tentang kejahatan Devana Silman. Devana yang menemui Alex yang sedang dirawat. Ia memerintahkan seorang dokter untuk meracuni Alex. Di sini Devana terus mencoba menghabisi Alex karena Alex satu-satunya orang yang dapat membongkar semua kejahatan Devana. Di sisi lain, Vincent mendatangi Alex untuk minta informasi tentang Devana Silman. Di sini Alex menjelaskan bahwa ia mempunyai bukti kuat tentang kejahatan Devana yang ia simpan di sebuah flash disk. Namun karena penyakit Alzheimer-nya Alex tidak ingat di mana ia menyimpan flash disk tersebut. Alex menjelaskan bahwa ia selalu menulis hal penting tentang dirinya namun lengan kirinya telah dibersihkan dokter hingga catatan penting tersebut otomatis menghilang. Di malam harinya dokter kiriman Devana mendatangi Alex untuk meracuninya. Kemudian saat dokter itu akan menyuntikkan racun kepada Alex, Alex terlebih dulu mencekik leher dokter itu. Polisi yang mengetahui hal tersebut lewat CCTV lalu mengepung Alex dari luar rumah sakit. Fire. Hey, Sarah, status. You killed a hostage. Stand down. Stand down. You sent that man to kill me. Or why? Alex. Alex! Iya, Alex ditembaki polisi hingga ia tewas. Setelah tewasnya Alex, Vincent Linda dan Marquez dibubarkan karena dianggap selalu gagal dalam bertugas. Kemudian film pun selesai. Terima kasih. Gua si Awen numpang cabut dulu. Sampai ketemu di video si Awen selanjutnya. Jika ada film yang ingin dibahas silahkan komentar di bawah.